Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, kalimat yang paling pantas yang keluar dari lisan kita yaitu kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk bisa mendatangi majelis ilmu. Ini bukan karena kemampuan kita semata. Ini bukan karena kekuatan kita. Orang masih sehat, masih kuat berjalan, tidak. Tapi ini atas taufik dari Allah Ta'ala, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang yang lebih kuat dari kita, ya. Ada orang yang kesehariannya itu dia beraktivitas di tempat pengolahan otot, gym, ya. Tapi dia tidak mampu. Ada orang yang jogging tiap hari kerjanya, tapi tidak mampu mendatangi majelis ilmu. Maka ini bukan karena kekuatan kita, karena orang masih sehat, tidak. Tapi ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu datang di majelis ini. Makanya tidak salah Rasulullah SAW pernah sabdakan dalam hadisnya, nikmatani, dua nikmat, magmunun, yang mana nikmat itu seringkali dilupakan oleh manusia, yaitu as-sihat wal faragh, kesehatan dan waktu luang, kesempatan. Kita ini kan kalau diberikan kesehatan kita banyak terlena, masih sehat. Nanti kapan kita rasakan nikmat sehat itu? Kapan kita akan merasakan nikmat sehat itu? Kalau kita sudah sakit. Senang dia itu. Apalagi kalau misalkan ada yang jenguk kita di rumah sakit, orang yang sehat, pasti dalam hati kita bergumam, pasti hati kita akan mengatakan, senang sekali terajal itu, sehat-sehat ada pada tangan kita. Padahal puluhan tahun durasi waktu yang kita lewati dalam keadaan sehat, kita tidak pernah rasakan itu. Karena makanya Rasulullah mengatakan, magbunun, kadang manusia itu lalai daripada nikmat itu, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Inilah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kesempatan diberikan keleluasaan untuk berbuat kebaikan. Salah satunya adalah menghadiri majelis ilmu. Iya. Jadi ini bukan perkara yang biasa. Ini perkara yang luar biasa. Makanya seorang Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan bahwasanya as-sihhatu, dia bilang kesehatan itu tajun. Kesehatan itu mahkota ala ru'usil asihha. Dia bilang kesehatan itu adalah mahkota yang dipakai, yang ada di atas kepala orang-orang yang sehat, sama dengan mahkota raja, yang tidak mengetahuinya kecuali orang-orang sakit. Seperti mana yang saya perumpamakan tadi. Jadi kalau orang datangi orang-orang menjenguk orang sakit itu, pasti dia katakan, senang sekali dia itu bisa menjenguk, bisa beraktivitas. Seperti itu juga kita. Kadang ketika kesehatan itu masih berada dalam tubuh kita, kesempatan yang diberikan kepada kita, tapi kita belum merasakan apa-apa. Nanti sudah tidak apa-apa. Coba lihat, banyak orang yang sakit, orang yang sudah kehilangan kesempatan, banyak berandai-andai. Seandainya kita sehat, kita mau pergi di majelis ilmu. Seandainya kita kuat, kita pergi di majelis taklim. Itu andai-andai di saat dia tidak mampu lagi. Tapi kapan dia diberikan kemampuan, dia lupa lagi itu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dua nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan dalam perkara kebaikan, ya. Selawat beserta salam semoga tercurah kepada tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang mengikuti jejaknya sampai yaumul qiyamah. Hadirin yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akan memulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya menuntut ilmu itu adalah perkara yang sangat luar biasa. Sering-seringlah motivasi diri kita untuk datang majelis ilmu, majelis ta'lim, ya, orang lebih kenalnya majelis ta'lim. Kalau kita mengatakan majelis ilmu, karena
kita sadar diri. Kita ini termasuk orang-orang yang pasti dalam keseharian kita, dalam satu hari itu pasti kita berbuat dosa. Tidak mungkin satu orang pun di dunia ini tidak pernah berbuat dosa dalam satu hari. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam fadilah, keutamaan. Ada yang berupa amalan, ada yang berupa puasa. Dengan menghadiri majelis ilmu seperti ini juga, ini merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya setelah kita kembali dari majelis ini, disebutkan dalam hadis, ya, dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya ketika kita berdiri bubar dari majelis ini akan ada seruan dari langit. Disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW bahwasanya seruan itu akan mengatakan kepada kita, anqum maghfuran lakum, berdirilah kalian, sungguh dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad buddilat sayyi'atikum hasanat, ya, keburukan-keburukan kalian yang kalian perbuat itu telah digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan. Maka jangan pernah tinggalkan majelis ilmu kecuali ada uzur. Kalau masih sehat, masih kuat, datangi itu. Masih mampu, orang punya tubuh, masih mampu dalam bentuk finansial, datangi itu. Ingat, keadaan di mana kita tidak lagi bisa berbuat apa-apa tapi tinggal berandai-andai. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan hidup ini untuk mengumpulkan pundi-pundi kebaikan. Karena kita sadar diri bahwasanya itu tadi, dosa kita ini tidak bisa dihitung. Apalagi kalau misalnya kita pegang HP sekarang ini, so tidak bisa menghitung ini dosa yang melalui mata. YouTube saja ceramah, kita mau cari ceramah tetap ada iklan perempuan. Ya. Apalagi ada tambahan itu di Facebook ada namanya Reel. Ya, layanan Reel, itu tidak bisa menghindar. Kita mau geser-geser, misalkan Reel kita dapat lihat ceramah, kita mau geser-geser, ternyata ada kemaksiatan-kemaksiatan yang sekiranya itu lewat begitu saja, tapi itu paling tidak sedikit membekas dalam hati kita. Maka majelis-majelis seperti ini adalah salah satu pengampun daripada dosa-dosa kita. Dan di antara majelis ilmu atau keutamaan fadilah daripada majelis ilmu itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Ini majelis ilmu adalah barang siapa yang menyusuri berjalan menuju majelis-majelis ta'lim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu, maka niscaya Allah taala akan memudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan cita-cita kita tertinggi adalah surga. Kita meninggal dunia ini pasti kita akan berharap meraih surga. Maka di antara jalan tercepat, jalan singkat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah majelis ilmu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak-banyak bermuhasabah. Banyak-banyak kita mengukur kita punya umur ini sudah sampai di mana. Ya, karena waktu yang kita akan lewati ini pasti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruang sekecil apapun yang akan luput di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berhadapan dengan Allah taala. Maka gunakan kesempatan itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Seandainya pun ini kata kasarnya, kita meninggal dunia belum sampai di majelis ilmu ini, ya, maka kita masuk dalam jajaran atau golongan orang-orang yang husnul khatimah, orang-orang yang mati dalam keadaan berbuat baik. Dan itu adalah harapan kita. Harapan puncak kita adalah ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ikhwani fid din rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan, kalau untuk saya, materi saya di pulau ini kan nantinya ini bergilir, tapi untuk kalau saya yang handle materi ini, saya akan membawakan sebuah kutaib kecil itu. Saya lupa bawa tadi, padahal saya sudah sendirikan. Kutaib itu hanya lebih tipis dari ini. Besarnya agak sedikit besar, ya. Judulnya adalah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, yaitu pelajaran penting untuk kaum muslimin secara umum. Ini mesti kita pelajari, ini pelajaran dasar. Kadang kita
sudah terlalu jauh untuk mempelajari agama ini, tetapi dalam perkara-perkara dasar kita luput. Padahal ini yang paling penting. Ini yang paling penting kita belajar ketimbang sudah terlalu jauh kita melangkah. Ya. Kitab ini ya ditulis oleh Syekh bin Baz, ya. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, seorang mufti Saudi Arabia. Saya akan bacakan kepada kita secara singkat, ya. Beliau saya tulis secara singkat, ya. Supaya kadang orang bertanya belajar apa nih Durusul Muhim atau pelajaran penting. Siapa yang tulis? Syekh bin Baz. Syekh bin Baz itu siapa? Tahu? Ya, sama dengan orang, ya. Sering pelajari Maulid Nabi, sering ikut perayaan Maulid Nabi, tapi ditanya, siapa Nabi Muhammad? Tahu? Sering terang dengar itu Nabi Muhammad. Maka mulai sekarang sedikit-sedikit baca sirah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa orang yang mencinta tapi tidak tahu orang yang dicintai? Ya, sama dengan orang ini, orang berkeluarga, orang istri, orang tahu luar dalamnya. Maka orang yang sosok yang sangat mencintai kita melebihi ibu kita yaitu Rasulullah, tentunya lebih mesti kita lebih tahu sirahnya, sejarahnya, biografinya ketimbang orang-orang yang kita cintai yang ada di dekat-dekat kita. Saya ingin sampaikan kepada kita tentang sejarah singkat dari Syekh Abdul Aziz. Beliau memiliki kunyah. Kunyah itu semacam julukan, Abu Abdillah, ya. Abu Abdillah Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz, sebenarnya panjang, itu singkatnya, ya. Kunyah itu boleh dipakai orang yang sudah menikah maupun orang yang belum menikah. Abu Abdillah bapaknya Abdullah, berarti anaknya Syekh bin Baz itu ada namanya Abdullah, ya. Kalau misalkan antum punya anak Nabil, Abu Nabil, ya. Bisa kita taruh di awal, bisa juga di akhir. Uyan Abu Nabil atau Abu Nabil Uyan, ya. Tapi boleh juga yang tidak memiliki anak, ya, karena dia bapaknya Abdullah, bapaknya Nabil, ya. Karena contohnya adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, itu merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak memiliki anak, tetapi dia memiliki kunyah, ya, kunyah yaitu Ummu Abdillah, ya. Ibunya Abdullah, tapi dia tidak memiliki anak. Jadi itu merupakan sunnah, ya, kita memakai kunyah, ya, semacam julukan, ya. Abu Bakar As-Siddiq, ya, kita lebih mengenal Abu Bakar, padahal bukan nama aslinya itu, kunyahnya, ya. Kalau Umar nama aslinya, Utsman nama aslinya, Ali bin Abi Thalib nama aslinya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu dua-dua, pertama kunyah, yang kedua julukan. As-Siddiq ketika dia membenarkan perjalanan Nabi SAW ketika di Isra dan Mi'rajkan. Beliau bernama asli Abu Quhafa, Abu Bakar As-Siddiq, ya. Sama dengan Abu Hurairah, ya. Kalau Abu Hurairah itu Abdurrahman bin Sakhar nama aslinya, tapi kita lebih mengenal Abu Hurairah, ya. Di antara adab biasa kita kalau terlalu semangat, orang bilang terlalu jos, dulu pertama hijrah suka sekali pakai kunyah. Siapa namamu? Abu Abdillah, Abu Abdurrahman. Sampai dia mengetuk pintu rumah orang, Assalamualaikum, siapa? Kan biasanya ditanya dari dalam, Abu Abdurrahman, ya. Kalau ditanya Abu Abdurrahman yang mana, kan orang kalau pakai kunyah biasa sama, maka sebutkan di antara salah satu adab, sebutkan nama asli, Abu Abdillah Fulan bin Fulan, ya. Atau sebut saja langsung nama kita, ya. Kita lanjutkan. Syekh bin Baz itu kunyahnya adalah Abu Abdillah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ya. Beliau ya, dilahirkan pada, saya tulis beliau dilahir kalau tidak salah di bulan Zulhijjah, ya. Beliau lahir bulan Zulhijjah, ya. Kalau dalam bentuk Masehi, beliau lahir pada 21 November 1912, ya, di kota Riyadh. Atas takdir Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan dalam keadaan tulang-tulang yang lemah, memiliki tulang yang lemah, ya. Dan tidak bisa berjalan sampai umur beliau berusia 3 tahun, ya. Dan di usia itu juga orang tua laki-lakinya meninggal dunia,
Jadi yang menemani beliau sampai usia 25 tahun ibunya, dan di saat usia 25 tahun ibunya meninggal dunia. Jadi beliau dalam keadaan yatim ya, sampai di umur 3 tahun beliau tidak melihat bapaknya. Lemah tulangnya sampai umur 3 tahun baru dia bisa kuat berjalan. Ya. Qadarullah beliau di umur sampai 16 tahun pada tahun 1928, umur 16 tahun Allah Subhanahu wa taala berikan beliau penyakit di matanya. Ya. Dan hilang total penglihatan beliau pada usia 20 tahun. Jadi sebenarnya dia masih bisa melihat sampai umur 16 tahun. Ya. 16 tahun mulai sakit, ada penyakit di matanya, dan hilang total di usia 20 tahun. Namun dengan hilangnya penglihatan beliau, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan beliau kekuatan hafalan yang menakjubkan. Beliau disebutkan di kendaraan beliau itu, di mobilnya beliau ada satu orang tukang baca. Satu kali dibaca itu langsung dihafal oleh Syekh bin Baz. Kekuatan hafalannya. Ya. Dan dia mengatakan pernah ditanyakan kepada beliau tentang kapan beliau menghafal Al-Quran. Beliau menghafal Al-Quran sebelum usia balik, sebelum umur 14 tahun. Ya. Bahkan dalam riwayat beliau itu menghafal kutubut sittah, ada yang mengatakan kutubut tis'ah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, ya, Imam An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi dan lain sebagainya. Hakim Mustadrak Al-Hakim, ya. Ada yang mengatakan kitab yang 6, ada yang mengatakan kitab yang 9 daripada kitab-kitab hadis. Ya. Jadi beliau memiliki ya kekuatan hafalan yang sangat menakjubkan, kecerdasan yang sangat tinggi. Kemudian beliau ya idza su'ila an hadis, ini diriwayatkan dari orang-orang yang pernah membersamai beliau. Beliau kalau ditanya dalam perkara sebuah hadis, maka beliau akan menyebutkan sanadnya dan matannya. Dan rijal, yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis ini sahih, ini dhaif. Padahal beliau dalam keadaan buta. Ya. Beliau pernah diangkat sebagai rektor. Ya, bayangkan buta. Kalau di sini tidak dihargai. Beliau pernah menjadi rektor Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah. Ya. Sekitar tahun 1931 kalau nggak salah. Ya. Disebutkan 1390 kalau dalam bulan Hijriah. Ya. Dan setelah itu dia diangkat sebagai mufti, pemberi fatwa di Saudi Arabia sampai waktu meninggalnya. Beliau meninggal tahun 99. Saya ingat itu pertama kami belajar di Makassar, di Stiba. Di saat itu ketika meninggal beliau, semua asatidz kami yang pernah membersamai beliau di kota Madinah, atau yang pernah melihat beliau, atau yang pernah menghadiri majelis beliau, menangis. Ya. Karena dulu kami, bahkan sampai sekarang, di antara yang kami yakini mujaddid, pembaharu Islam setelah kepergian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya. Di tahun yang sama juga meninggal Syekh Muhaddits Imam Al-Albani. Ya. Maka di tahun yang sama mereka ini meninggal. Nanti setahun berapa itu, 4 tahun kemudian atau 6 tahun kemudian, baru 2 tahun kemudian kalau salah, atau 3 tahun kemudian Syekh Utsaimin meninggal dunia. Ya, beliau kalau mengisi pelajaran di stadion itu full. Kalau kita full nonton dengan sepak bola, tapi stadion di Saudi full kalau beliau kasih pelajaran. Ya. Dan ketika meninggal dunia, beliau dikuburkan oleh jutaan manusia. Kalau kita lihat di YouTube wafatnya Syekh bin Baz, sampai orang-orang berdesakan untuk menguburkan atau menghadiri pemakaman beliau. Ketika mau disalatkan, itu tinggal baku-baku opor, itu dia punya keranda. Karena sudah tidak bisa berjalan orang. Tinggal baku opor dari atas ke atas, ya. Ketika kematian beliau, ya. Jadi beliau meninggal pada tahun di Rumah Sakit Malik Faisal di kota Taif pada hari Jumat. Dan beliau dalam usia pada 13 Mei 1999 dalam usia 88 tahun. Rahimahullah ta'ala. Beliau dikuburkan di pekuburan Ma'la. Ya. Ini ikhwan fiddin rahimakumullah, sejarah singkat dari Syekh bin Baz.
Eh, Pelajaran yang pertama kita akan pelajari sederhana, yaitu beliau menulis di bab pertama adalah pelajaran surat Al-Fatihah. Ya. Mengapa kita harus mempelajari surat Al-Fatihah? Ya. Syekh Al-Khumais mengatakan, ya, beliau mengangkat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak sah salat seseorang ketika dia tidak membaca Al-Fatihah. Membaca dalam perkara ini bukan sekedar membaca, tetapi kita harus menghafalnya, kita harus mempelajarinya. Kita harus memperbaiki, mentahsin atau memperbaiki makhrajnya. Ini diantara mempelajari surat Al-Fatihah. Maka surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang sangat penting di dalam Al-Quran. Makanya di sini disebutkan di dalam syarah yang ditulis oleh Syekh Abdul Hasan, beliau mengatakan, ya, di antara nama-nama surat Al-Fatihah yaitu Ummul Kitab, induknya daripada Al-Quran. Penting kita belajar perkara ini. Kemudian Ummul Quran, sama Ummul Kitab dan Ummul Quran sama, ya, induknya Al-Quran. Kemudian Al-Quranul Azim, Quran yang mulia. Kemudian disebutkan juga Alhamdu, sama dengan surat Al-Mulk. Sering kita dengar bukan surat Al-Mulk toh? Apa yang sering kita dengar? Surat Tabarak. Ya, itu penamaan lain. Maka kalau kita mendapatkan ada bawa surat apa dia tadi? Surat Alhamd. Itu surat Al-Fatihah. Kemudian di antara penamanya adalah As-Salah. Ya, karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita akan bacakan sebentar, atau kita akan bacakan qasamtu lis-salah, aku membagi salat itu setengah-setengah. Nanti kita akan bacakan kalau sudah sampai situ. Kemudian disebutkan Asy-Syifa. Ya. Jadi Al-Fatihah ini merupakan salah satu surat yang boleh kita gunakan untuk penyembuhan. Rabbil alamin. Pokoknya rasakan di situ walaupun tidak dapat. Penting dapat rasa kecil. Jangan bilang A sama dengan term huruf A, abjad A B C. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ada yang mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Harus Rabbil, Tuhan. Al-alamin, segala makhluk atau semesta, seluruh alam, alamin. Ya. Kemudian ayat kedua Ar-Rahman. Tasdid. Ar-Rahmanir Rahim. Harus diperjelas Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian ayat berikutnya, ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Pernah dengar tidak ada orang mengatakan Maliki ya, itu keliru. Maliki, dua cara bacanya, ada yang mengatakan dia harokat pendek, Maliki, dan Maliki, dua harokat. Ya, Maliki Yaumiddin, raja daripada hari pembalasan. Maliki Yaum, jangan Maliki Yaum. Ya, Maliki Yaumiddin. Kemudian yang berikutnya Iyyaka, harus ada tasdid. Jangan dibaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, sering kita dengar tuh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya salah satu nama daripada nama-nama matahari. Kalau kita tahu artinya, kemudian kita sudah tahu artinya, kemudian kita tidak baca seperti itu, takutnya kita jatuh dalam kesyirikan. Hanya kepada matahari kami menyembah, dan hanya kepada matahari kami minta tolong. Iya, nama di antara nama-nama matahari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus diberi tasdid. Iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah, wa iyyaka, dan kepadamu nasta'in, kami mohon pertolongan. Ya. Pernah kita mendengar, kalau dulu kami pernah mendengar dari guru-guru kami, ya, membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak boleh asal-asal. Orang bilang ini, ya. Harus baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pernah dengar begitu? Dikasih putus? Saya dulu pernah dengar di guru kami. Dia bilang tidak boleh membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Dia bilang ada setan yang bernama Tekana. Ya, jadi dia baca iyyaka dia baca begini. Iyyaka
Dia diam sejenak, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia bilang soalnya ada nama setan namanya kana. Makanya dia dibaca putus. Padahal tidak seperti itu. Yang diperjelas adalah tasdidnya. Iyyaka na'budu na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain. Nasta'in. Nanti sama-sama kita talqin ya. Kalau tidak sampai di pelajaran, yang penting kita bisa talqin Al-Fatihah. Kemudian ihdinas, ini bukan ha, ini bukan ha yang di tengah, dia dipangkal in. A dan ha sama. Aha, keluar dari sini pangkal aha. Ha, a, kho, ya, kho, ya. Jadi ha yang di sini. Ha lepas sama dengan orang punya abjad yang ha. Apa yang pada suatu hari, ya. Jangan hadada, tidak ada hadada. Pada suatu hari, ha biasa. Bukan juga dia ha ini. Pada suatu hari, ya. Pokoknya ha yang biasa orang jangan bilang, itulah ha ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat bukan sin, sad. Dia agak berat daripada sin. Sad. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan ihdinas siratal mustaqim. Siratal apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tidak ada arti kalau mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami as-sirat, ya, ke jalan mustaqim yang lurus. Ada bacaan lain, az-zirat. Ya, ihdinas zirat. Ya, zirat itu bacaan riwayat lain, tapi tidak usah itu yang kita akan singgung bacaan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak ada makhraj o kecuali berharakat dhammah. Ihdinas siratal mustaqim, tidak ada ko, go, tidak ada makhraj o. Ya, kecuali dia berharakat dhammah, baru mulut kita dimonyongkan. Su, tu. Tapi kalau masih berdiri sendiri, kalau dia berharakat fathah, maka dia tidak ada satu huruf pun yang berharakat o. To, so, do, to, zo, sa, do, to, zo. Ya. Itu yang mesti kita perhatikan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina, bukan sin, bukan si. Gigi ini sama dengan di sini, baru agak poli itu terampil. Dia hampir mirip si. Bagaimana maksudnya? Ihdinas si. Apa? Kita punya pangkal lidah itu sama dengan somkan. Beda dengan sin. Tidak ada beban. S. Saya suka sama situ. S. Si. Dia semacam kita punya samping ini, dia seperti naik ke atas. Si. Sa. As. Is. Us. Makanya kalau guru-guru ngaji itu, guru-guru tajwid, tahsin itu mengatakan kalau ingin mendapat itu huruf, dimatikan, disukunkan. As. Is. Us. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina, sirata bukan sirata. Sirata. Ta. Siratal ladzina, jalannya orang-orang alladzina. Ta, bukan amta. Kalau kita mendengar ada imam amta, besok jangan sholat di belakangnya. Ya. Karena kalau orang yang sudah tahu Al-Fatihah kemudian bermakmum kepada orang yang rusak Al-Fatihahnya, itu tidak sah dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, mazhab kita. Ya. An'amta bukan amta. An'amta, orang yang engkau berikan nikmat. An'amta alaihim, ya, ke atas mereka. An'amta alaihim ghairil, ya, ghairil bukan al-maghdub, bukan jalan orang-orang maghdub yang engkau benci. Do, bukan do, bukan d dalam majaz kita, kemudian cuma ganti dengan o, do.
Makanya kenapa kalau di Iqra, orang mengaji Iqra anak-anak sering tertawa kalau diiso dengan do. Ya, baca apa ini dulu? Do, so, do. Nah, makanya mereka sering ketawa. Ya, karena makhrajnya yang salah, keliru. Do itu makhrajnya samping gigi ini geraham, samping kanan lidah atau samping kiri lidah, atau bersamaan. Do sama-sama naik do. Bukannya do-nya orang Gorontalo. Deyoti, meando, bukan do. Kalau do-nya Gorontalo ujung lidah. Do, deyoti, ujung lidah. Do-nya orang Arab di samping lidah. Bisa naik dua-dua, kiri dan kanan, bisa cuma satu. Misalkan kita lebih cenderung suka yang bagian kanan. Do, wala do. Misalkan kita sering lihat orang mengaji begitu, tapi DP bibir. Wala do, berarti dia lebih cenderung yang kanan. Atau misalkan dia lebih cenderung yang kiri. Wala dhalin. Ya, dan bukan jalan orang-orang yang engkau beri kesesatan. Maghdub yaitu orang-orang orang Nasrani, ya, orang-orang Yahudi. Ad-dhalin orang-orang Nasrani. Ya. Kita talqinkan, ya. Sama-sama ikut ya. Tidak usah pakai lari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pelan-pelan, terlalu Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin boleh kita panjangkan sampai 6 harokat. Ya. Ya kesana itu kalau orang Qori jaga bademon di situ. Alhamdulillah rabbil alamin. Begitu. Ya. Boleh sampai 6 harokat. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman atau Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Yaum bukan yaum. Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Ya, saya lupa ini kasih ingat ini bukan za. Bukan siratal ladzina. Bukan, kalau za sama dengan z-nya kita, itu keliru. Z-nya kita tapi penyebutannya antara gigi. Za ditempel giginya, gigi ujung za. Siratal ladzina. An. A biasa. A-nya harkat kita. Jangan dari situ kita langsung ambil dari tenggorokan. An. Suka fase, so ambil dari situ an. A biasa dulu. An. Amta. Alaihim. Ghairil. Mag. Jangan dikol-kolah. Kalau ada yang kol-kolah, keliru. Ghairil mag. Tidak boleh. Keliru. Huruf kol-kolah cuma ingat saja baju di toko. Tidak masalah itu. Baju, jim, dal, di, to, huruf to, ko. Cuma itu kol-kolah. Kalau ada yang bikin kol-kolah yang lain, keliru. Ghairil maghdubi. Ya, ghairil maghdubi. Ya, sama-sama. Ghairil maghdubi. Entah yang kanan naik, sisi kanan lidah naik, atau sisi kiri naik, atau dua-duanya boleh. Maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Ya. Walad. Ini tasdid diperberat. Walad lo, dia sampai ada harakat. Walad lo, lin yang ketujuh. Masuk lam, dia harokat ketujuh. Ditaksir, ya, jangan hitung sebentar surat.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan taksir. Kalau sudah terbiasa, insya Allah sudah kita bisa taksir panjang 6 harakat. 6 harakat wajib. Ya. Baik munfaridan atau jama'atan. Antum salat sendiri maupun salat berjamaah. Baik yang bersuara maupun yang tidak bersuara. Jangan sampai kalau tidak bersuara justru kita santai-santai membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan, ya. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Secara makhraj tidak termasuk. Walaupun kita salat sendirian, jangan bakuriki. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetap dibaca sesuai makhrajnya. Tapi bukan nanti berlaku. Misalnya kita sholat sendiri, kemudian kita berlaku surat tidak ada suara. Tidak. Yang penting panjang pendeknya makhrajnya dapat. Minimal kita pelajari untuk diri sendiri dan kita di keluarga. Kan kita ini kalau di rumah imam daripada keluarga kan? Ya, walaupun kita tidak imam di tempat ini, saya belum jadi ustaz, tidak masalah. Minimal kita di keluarga kita Al-Fatihah kita benar. Alhamdulillah sekarang ini kita diberikan wasilah yang mudah. Ya, sudah ada HP, tinggal buka di YouTube bagaimana membaca Al-Fatihah yang benar. Orang terkadang karena masalah sepele, justru orang tidak mempelajari Al-Fatihah. Dia pikir yang dia dapatkan waktu di SD dia belajar Iqra, itu merasa dia sudah cukup, merasa bahwasanya itu sudah cukup baginya. Padahal tidak seperti itu. Tidak sesimpel itu kita baca Al-Fatihah. Ustaz susah, tidak susah. Pekerjaan dunia saja kalau kita geluti kita bisa, apalagi pekerjaan agama. Walau yassarna lidzikri fahal min mudzakir. Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan. Cuma apa ada orang yang mau ambil pelajaran atau tidak? Ya. Jadi jangan kita mengatakan susah sekali belajar Al-Qur'an, tidak. Ya. Cuma saja kita tidak meluangkan waktu untuk itu. Untuk perkara dunia saja kita bisa luangkan waktu. Ya. Jadi seperti masing-masing kita punya bidang, ya. Dan bidang untuk kita semua adalah pelajaran agama. Itu tidak mengenal ustaz, mau kiai, ya. Kita harus belajar agama. Karena ini adalah modal kita ketika kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa itu? Nih. Jadi diperhatikan itu. Ya. Nanti pulang masing-masing kita kan rata-rata kita punya Android. Ya. Belajar Al-Fatihah. Ya, diperbaiki. Ya. Kalau tidak, kita akan keliru. Kalau kita keliru, jangan sampai di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala lempar salat kita di hadapan kita. Ya. Talabul ilmi wajibun ala kulli muslimin, fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardu. Kan ada orang selalu beralasan, yang penting saya tidak tahu. Ya. Kalau untuk perkara dunia dia tidak pernah beralasan seperti itu. Kan kalau tidak tahu tidak apa-apa Ustaz toh. Ya. Seandainya perkara dunia juga begitu dia bikin, ya. Tentu juga tidak masalah, tapi cuma masalah agama yang dia bikin begitu. Yang penting saya tidak tahu, supaya tidak ada konsekuensi dosa. Tidak seperti itu. Justru orang-orang yang tidak mau belajar, sementara ada kesempatan baginya untuk belajar, dia masuk pada orang-orang al-irad, orang-orang yang tidak mau belajar. Dia enggan, termasuk orang-orang yang enggan ketika datang seruan-seruan agama ini, dia tidak mau belajar. Itu orang enggan. Ya, beda orang yang tidak tahu dan orang enggan. Ya. Orang yang tidak tahu itu orang yang di pelosok sana, yang tidak sampai padanya sarana-sarana komunikasi, tidak ada sinyal, tidak ada sinyal radio. Kalau dikatakan kepada mereka, sholat 5 waktu, orang tidak tahu, tidak pernah ada dai masuk di sini, itu bisa beralasan. Tapi sekarang kalau wasilah sudah masuk, sarana telekomunikasi sudah masuk di daerah kita, minimal televisi, maka tidak ada alasan kita mengatakan tidak tahu. Itu hujah kita akan dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara kesyirikan juga seperti itu. Tidak ada alasan-alasan saya tidak tahu. Ya. Menyembah kuburan kalau mengatakan tidak tahu. Itu tidak ada uzur bagi kebodohan dalam perkara kesyirikan. Ya. Orang datang di kuburan misalkan siapa yang dikeramatkan, kemudian diminta-minta baru diingatkan, saya tidak tahu, tidak alasan. Kalau tidak kita bertaubat, meninggal di saat itu dia meninggal dalam keadaan syirik. Waliyadzubillah. Ya, jadi syirik besar
tidak ada alasan kalau sarana sudah masuk, sarana informasi tidak masuk di daerah kita. Ya, maka pelajaran-pelajaran ini pelajaran-pelajaran mendasar. Ya, jangan terlalu belajar yang terlalu jauh. Ya, sudah menyalahkan fulan, tapi pelajaran dasar orang tidak tahu. Ya, jadi seperti itu. Nanti insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan belajar tafsir daripada surat Al-Fatihah. Matan pertama yaitu Syekh mengatakan hendaknya seorang muslim mempelajari surat Al-Fatihah, kemudian tisarus suar, surat-surat pendek. Beliau mengatakan surat Al-Zalzal sampai ke bawah. Kalau orang biasanya orang dapat dari surat Ad-Duha kan. Ini kalau penjelasan Syekh dari surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai Wadduha. Paling minimal itu kita hafal. Ya. Ini saja Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua urusan-urusan kita, baik urusan dunia maupun akhirat kita, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya ada orang-orang yang merasa kesulitan di saat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusannya. Jika seandainya ada orang-orang sakit di antara kita pada saat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera sembuhkan sakit-sakitnya. Jika seandainya pada saat ini orang-orang memiliki hutang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tunaikan hutang-hutangnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita di atas kebaikan-kebaikan yang ada. Ini saja Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ta'lim kita saya ingin ingatkan tiap 2 pekan malam Senin. Jadi nanti 2 pekan lagi kita akan malam Selasa. Malam Selasa. Pokoknya tiap 2 pekan. Di pekan depan tidak ada, 2 pekan lagi baru ada. Ya. Jadi kita belajar perkara-perkara mendasar ini dulu. Ya, daripada kita terlalu belajar yang jauh, ternyata ada yang lebih mendasar justru kita luput darinya. Ini saja. Jadi yang kurangnya mohon dimaafkan, benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan keliru itu datang dari saya sebagai hamba yang lemah, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.